Lanjut ke agenda selanjutnya adalah pemaparan atau sambutan dari Ketua Umum serta pengantar webinar dengan tema Pemilu 2024 tetap atau lanjut yang akan disampaikan oleh Ketua Umum kita, Ketua Umum GMPI, kepada Dr. Haji Ahmad Baidowi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan pusat generasi muda pembangunan Indonesia. Yang kami hormati para narasumber yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati para peserta webinar tema Pemilu 2024 tetap atau tunda. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberi nikmat sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini sebagai tambahan pengetahuan, yakni sebuah diskursus tentang politik dan pemilu yang mana kita tahu semua cukup ramai dalam belakangan ini. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini memang PPGMPI menyikapi isu yang berkembang di masyarakat kaitannya dengan politik, pemilu, dan demokrasi, yakni adanya usulan ataupun wacana penundaan pemilu karena persoalan ekonomi yang belum pulih. Saya kira ini sebuah wacana publik yang mana publik berhak juga ikut nimbrung di dalamnya, memberikan wacana, memberikan pendapatnya. Maka dari itu PPGMPI mengambil momentum tersebut untuk menghimpun pendapat baik nanti dari para narasumber. Yang pertama ada Bapak Haji Samsur Rizal, beliau Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang membidangi politik dan pemerintahan dalam negeri. Turut hadir rencana nanti Ketua KPU RI selaku penyelenggara pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu nasional maupun pilkada. Tentu nanti Pak Ilham Saputra lebih menyoroti terkait dengan kesiapan teknis. Sebenarnya KPU ini sudah siap atau belum gitu. Ya, kalau sudah siap kan sayang kalau pemilunya ditunda. Sebaliknya kalau ternyata belum siap, kalau dipaksakan kan juga tidak bagus. Tentu perspektif penyelenggara pemilu nanti akan menyampaikan. Yang selanjutnya juga nanti akan ditanggapi oleh para pakar. Pertama, pakar hukum tata negara, sekaligus Ketua Prodi Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Narotama Surabaya, Bapak Dr. Muhammad Soleh, SHMH. Juga nanti dari aspek politiknya akan disorot oleh Mas Ari Nur Cahyo, selaku Direktur Eksekutif Para Sindiket, yang menganalisa nanti dari aspek politiknya. Yang selanjutnya tentu juga pengalaman-pengalaman lapangan sekaligus sebagai aktivis demokrasi. Dan yang terakhir nanti akan ditanggapi oleh Saudara Sekjen PPGMPI, Saudara Rizkian Syahwaton MIPol. Beliau ini lulusan Magister Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung. Tentu kita tidak mengarahkan, tidak mau mengintervensi para narasumber dan juga para peserta. Silahkan saja berpendapat, toh ini dunia demokrasi, bebas silahkan berpendapat asalkan tidak melanggar undang-undang. Ada memang ketika berdebat apakah pemilu bisa diundur atau tidak, karena pertama kami melihat kegelisahan yang disampaikan oleh para pelaku ekonom, kalau itu benar ya, yang disampaikan baik dulu diwacanakan oleh Pak Bahlil, maupun belakangan disampaikan oleh Pak Muhaimin, Caimin, dan juga Zulkifli Hasan, ya bisa jadi ada benarnya yang disampaikan gitu, tetapi kan kita tidak tahu siapa-siapa yang diajak diskusi, tetapi paling tidak, dari aspek pemulihan ekonomi memang tantangan hari ini kita faktualnya memang ya berat. Namun demikian, apakah beratnya dari sisi ekonomi itu harus menunda pelaksanaan pemilu? Dan itu juga kan perlu dikaji bersama-sama. Termasuk misalkan ketika KPU, mohon maaf Pak Ilham, kalau nanti ada yang salah bisa diralat, ketika KPU mengajukan anggaran untuk pemilu 2024 sebesar 84 triliun. Tentu itu angka yang cukup besar.
Kalau nggak salah itu 2, 3 atau 4 kali lipat dari pemilu 2019. Cukup besar sekali. Dan kalau dikaitkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin maupun Pak Zulhas dan juga dulu pernah disampaikan oleh Pak Bahlil kaitannya dengan kondisi ekonomi, tentu anggaran 84 triliun itu bukan jumlah yang sedikit gitu. Nah, kalau kemudian ternyata anggarannya itu bisa ditekan, bisa dirasionalisasikan, bisa lebih diterima, ya bisa saja kan tidak memberatkan secara ekonomi sehingga pemilunya lanjut. Tapi kalau kemudian dianggap memberatkan, tentu akan ada perspektif yang berbeda, di antaranya meminta pemilunya ditunda karena alasan pandemi COVID, ekonomi belum pulih dan semacamnya. Tentu dalam forum ini memiliki ruang yang sama siapapun, termasuk Anda yang memiliki pendapat yang setuju terhadap penundaan pemilu, ya silahkan saja menyampaikannya, termasuk juga bagi teman-teman yang menyatakan tidak setuju terhadap penundaan pemilu juga disampaikan berikut argumentasinya. Adapun debat berikutnya adalah bahwa penundaan pemilu melanggar konstitusi atau inkonstitusional karena dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa pemilu dilakukan 5 tahun sekali. Itu yang sebelumnya inkonstitusional ataupun tidak konstitusional akan menjadi konstitusional, akan menjadi sah ketika terjadi amandemen konstitusi. Dalam politik semuanya serba mungkin. Meskipun kami misalkan sebagai representasi dari fraksi terkecil di DPR, di MPR ya tentu memiliki suara yang tidak signifikan gitu. Tetapi kalau kehendak mayoritas misalkan menginginkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45, ya bisa saja karena kekuatan politik di DPR dan MPR sudah terkonsolidasi dengan baik. Namun demikian, untuk saat ini tidak ada wacana ataupun rencana amandemen terhadap konstitusi. Kalau fraksi P3 dan khususnya PPGMB melihat kalau amandemen konstitusi hanya untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu, itu kok kayaknya terkesan dipaksakan gitu. Kami selalu mengatakan janganlah kita berpolitik itu melawan logika kewarasan berpikir. Nah, maksudnya ya logika kewarasan berpikir yang sekarang bahwa konstitusi yang ada ditaati. Nah, ya sekali lagi ini politik semuanya serba opsional dan sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin dalam perpolitikan. Tentu kami tetap berkomitmen akan menjaga amanah reformasi. Dan memang dalam sejarah kepemiluan kita sebenarnya pemilu dimajukan itu pernah terjadi di pemilu 99 yang harusnya terjadwal 2002. Begitupun dengan pemilu pernah dimundurkan di zaman Orde Lama, bahkan pemilunya hanya sekali di tahun 55. Terus di zaman Orde Baru juga pemilunya yang harusnya tahun 71 kalau nggak salah menjadi 72. Atau seberapa, pokoknya ada juga penundaan. Tetapi kan kita tidak perlu kembali ke masa lalu, kita melihat masa depan. Kita harus menatap masa depan demokrasi kita, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Maka sampai saat ini kita berharap konstitusi yang sudah disepakati bersama, ya itu ditaati dulu gitu, dilakukan. Kalaupun kemudian ada wacana-wacana penundaan pemilu itu ya harus membongkar dulu, mengamandemen dulu konstitusi kita. Gitu. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka webinar nasional dengan tema Pemilu 2024 tetap atau tunda kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dan saya lupa tadi tidak menyapa kawan-kawan media yang sudah menyimak diskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini juga memberikan informasi kepada publik dan ini bagian dari diskursus ataupun wacana terkait dengan penguatan demokrasi, terkait dengan sistem kepemiluan. Kita diberi ruang untuk mendiskusikannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.